Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kurniasari dengan nomor induk mahasiswa 18721501157 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam dengan mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen Bapak Dahlan MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami, memiliki wawasan komprehensif dan kemampuan tentang belajar, individu, kelompok, dan kelembagaan. Yang pertama, pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Yang kedua, pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Yang ketiga, pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, pentingnya individu dan kelompok dalam kajian sosiologis. Pengertian individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, individuum, yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi individu diartikan sebagai sebuah organisasi seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Secara umum, pengertian individu ini merupakan satu organisme tunggal yang hidupnya itu berdiri sendiri dan secara fisiologis itu bersifat bebas dan juga tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Pengertian individu menurut para ahli yang pertama ada menurut Martin Luther King Jr., pengertian individu ini merupakan satuan kecil yang tidak bisa atau dapat dibagi lagi, yakni manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dalam dirinya itu selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, serta rukun. Yang kedua ada menurut Sudiman Kartohadiprodjo. Di dalam Suarjono Sukanto 2003, arti individu ini merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya itu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, serta rukun. Individu ini merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Yang ketiga, menurut Abdul Shani, kata individu ini berasal dari bahasa Yunani individuum yang memiliki arti satuan terkecil yang tidak dapat atau bisa dibagi lagi. Dan yang keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa dibilang KBBI, pengertian individu ini merupakan orang seorang, pribadi orang terpisah dari yang lain. Organisme yang hidupnya itu berdiri sendiri, secara fisiologi yaitu bersifat bebas, tidak memiliki hubungan organik dengan sesamanya. Selanjutnya ada ciri-ciri individu secara umum. Yang pertama, individu ini mempunyai raga atau jasmani yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, walaupun memiliki ciri umumnya itu yang sama sebagai manusia. Yang kedua, individu ini mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, serta juga hasrat, sehingga bisa atau dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar serta dalam dirinya. Yang ketiga, individu ini mempunyai kepribadian dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, individu ini mempunyai tingkah laku yang khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, individu ini mempunyai naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk dapat mempertahankan keturunan, serta juga naluri untuk mencapai kepuasan. Kelompok dalam kajian sosiologis. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik melainkan pada kesadaran. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Pengertian kelompok menurut para ahli yang pertama ada Surjono Sukanto. Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua ada Paul B. Horvath.
menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga, ada Joseph S. Rouchek dan Roland L. Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia, dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang keempat ada Mayor Pollack. Pollack mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang kelima ada George Homans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Jenis-jenis kelompok sosial yang pertama, kelompok kekerabatan. Kelompok ini dapat disebut sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Anggotanya sendiri terdiri dari individu dalam sebuah keluarga inti, yakni ayah, ibu, dan anak-anaknya. Yang kedua, ada kelompok okupasional. Kelompok ini umumnya terbentuk karena adanya kesamaan nilai, norma, ataupun tingkah laku dari setiap anggotanya. Interaksi antara individu dengan kesamaan profesi ataupun hobi termasuk dalam kelompok sosial okupasional. Yang ketiga ada kelompok volunteer, umumnya terdiri dari individu yang memiliki kepentingan yang sama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum. Yang keempat ada kelompok masyarakat pedesaan atau bisa dibilang rural community. Kelompok ini umumnya didasarkan kepada bentuk aktivitas sosial ataupun pola pikir masyarakat pedesaan yang dikenal penuh pertimbangan tradisi. Kelompok masyarakat sendiri lebih memiliki sifat dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Yang kelima, kelompok masyarakat perkotaan atau urban community. Kelompok ini umumnya tidak saling mengenal satu sama lain dan tidak terlalu mempertimbangkan tradisi, namun tetap berada dalam kelompok yang sama-sama tinggal di perkotaan. Yang kedua, ada pentingnya kelembagaan dalam kajian sosiologis. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Kelembagaan sosial ialah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Itu menurut Kojaraningrat 1964. Selanjutnya, kelembagaan sosial juga dimaknai sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat menurut Surjono Sukamto 1990. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Nah, selanjutnya ada macam-macam lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Karena lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi ini diantaranya perdagangan, ketenaga kerjaan, dan juga transaksi jual beli. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya sangat penting. Yang kelima, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintah pusat. Selanjutnya, fungsi lembaga yang pertama ada memberi pedoman berperilaku kepada individu atau masyarakat, yang kedua menjaga keutuhan, dan yang ketiga memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial.
Tujuan lembaga. Tujuan lembaga ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam bermasyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan manusia. Terus, pentingnya wawasan yang komprehensif dalam mengkaji kemampuan individu dan kelompok dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran ini secara komprehensif merupakan langkah implementasi dari rencana pembelajaran terpadu secara menyeluruh, berisi rincian dari prosedur pembelajaran, model pembelajaran komprehensif dalam pendidikan IPS yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Pembelajaran komprehensif berisi komponen-komponen yang sama dengan rencana pembelajaran sebagaimana digunakan di sekolah, yang biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, tetapi memiliki spesifikasi untuk mengajarkan tema atau topik-topik IPS yang menekankan keterampilan sosial. Nah, 6 komponen dari rencana pembelajaran tersebut adalah yang pertama, topik atau tema, berisi nama tema atau topik yang akan diajarkan. Tema atau topik tersebut diambil dari kurikulum silabus IPS pada semester yang sesuai bagi pembelajaran keterampilan sosial, bermakna dan dekat dengan kehidupan atau keseharian siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. Tujuan tersebut berisi rumusan kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh para siswa. Tujuan pembelajaran terbagi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum berisi rumusan kompetensi dasar berkenaan dengan topik yang akan diajarkan, sedang rumusan-rumusan indikator dari topik yang akan diajarkan. Yang ketiga, materi pembelajaran merupakan anisi atau substansi bahan yang akan diajarkan yang menunjang penguasaan kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran ini hanya membuat garis-garis besar bahan ajaran yang merupakan rincian dari topik pembelajaran. Model pembelajaran berisi rumusan tentang model pembelajaran komprehensif dengan variasi metode yang akan digunakan. Jenis metode yang digunakan dalam setiap pertemuan tidak selalu sama, disesuaikan dengan topik dan kompetensi yang akan dicapai. Faktor pendukung model pelajaran komprehensif guru berkenaan dengan kemapanan guru dalam berbagai aspek, diantaranya kualifikasi pendidikan, potensi dan kondisi, persepsi terhadap profesi dan tugas mengajar, serta kemampuan dalam kecakapan menyelenggarakan serta mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran. Yang siswa berkenaan dengan karakteristik potensi, minat, kemampuan, dan persepsinya terhadap pembelajaran kooperatif serta pelajaran IPS. Sarana prasarana, sumber belajar, media, dan alat bantu belajar, berkenaan dengan ketersediaan, keberfungsian, dan kreativitas penyajian dan pemanfaatannya oleh guru. Ada ukuran, kondisi, dan suasana kelas. Ukuran berkaitan dengan luas dan pemanfaatan ukuran kelas. Kondisi kelas berkenaan dengan penataan sarana dan prasarana di kelas, sehingga kondusif untuk pembelajaran kooperatif, sedangkan suasana kelas berkenaan dengan iklim belajar, kegiatan kerjasama dalam pembelajaran. Ada waktu, efektivitas implementasi model pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang memadai dengan pemanfaatan yang optimal dan bermakna. Model pembelajaran berisi rumusan tentang model pembelajaran komprehensif dengan variasi metode yang akan digunakan. Jenis metode yang digunakan dalam setiap pertemuan tidak selalu sama, disesuaikan dengan topik dan kompetensi yang akan dicapai. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.